got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naina Azulia, mahasiswi Universitas Trilogi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2310190. Pada video kali ini, saya akan memaparkan teori perkembangan bahasa menurut para ahli dalam rangka UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Silahkan disimak videonya. Teori perkembangan bahasa anak yang pertama ada dari Jean Piaget. Jadi Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan. Perkembangan anak secara umum dan juga perkembangan bahasa awal anak sangat berkaitan erat dengan berbagai kegiatan anak, objek yang dilihat anak, dan juga kejadian-kejadian yang sudah anak alami. Teori perkembangan bahasa anak yang kedua ada dari Vygotsky. Menurut Vygotsky, bahasa dan berpikir mula-mula terjadi secara sendiri-sendiri, kemudian bertemu dan saling mempengaruhi. Vygotsky juga menjelaskan bahwa bahasa dipengaruhi kontak sosial. Dalam kata lain, perkembangan bahasa tidak ada hubungannya nih dengan batasan umur. Mau anak umur 3 atau 5 tahun, tapi kalau memang gak ada kontak sosial, tumbuh kembang bahasa pada anak itu akan minim sekali karena konsep bahasa dipengaruhi oleh kognisi yang diperoleh dari lingkungan. Lalu yang ketiga ada teori perkembangan bahasa dari Chomsky. Bagi Chomsky, anak-anak tidak hanya mengulangi pola kata yang mereka dengar, tapi mereka memiliki kemampuan bawaan nih untuk memahami dan menghasilkan bahasa dengan kreatif. Anak-anak dilahirkan dengan sepotong mesin kayu yang kuat, sehingga mereka dapat memproses pola-pola bahasa tertentu dengan sedikit bantuan dari lingkungan sosialnya. Nah, biasanya anak usia dini itu mengalami gangguan dan juga hambatan dalam berbicara atau dalam perkembangan bahasanya, ya. Biasanya yang pertama itu ada gangguan pada saraf otak sang anak atau gangguan mental ataupun gangguan spesifik yang lainnya. Lalu biasanya yang kedua, anak ini menderita autisme atau ada gangguan autisme yang menyebabkan anak ini mungkin bahasanya menjadi berkurang atau biasanya anak mengulangi kata-kata yang sama atau berulang. Lalu biasanya hambatannya itu karena kurang stimulasi dari orang tuanya. Biasanya kurang stimulasi berbicara, kurang stimulasi komunikasi dari orang tua anak tersebut. Lalu bagaimana cara agar perkembangan bahasa pada anak itu akan optimal? Yang pertama, orang tua dan pengasuh harus selalu memantau atau mengawasi sang anak dalam tumbuh kembang dan juga dalam komunikasinya. Walaupun komunikasi anak sudah baik, tapi harus tetap diperhatikan ya. Lalu yang kedua, pada usia dini anak ini harus sering diajak berbicara dan diajak berkomunikasi. Bisa juga dilakukan dengan cara bercerita dari buku atau membacakan dongeng untuk anak. Tidak hanya pada usia dini, tapi dalam kandungan juga anak tetap bisa mendengarkan loh apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Nah, jadi itu dia teori perkembangan bahasa pada anak menurut para ahli, cara mengoptimalkannya, dan juga apa sih gangguan-gangguan dan hambatannya. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.